eh, adanya suatu negara di dalam ideologi kapitalisme itu keberadaannya dalam rangka melindungi kebebasan warganya, ya. Jadi LGBT boleh karena itu kebebasan, ya, yang prinsip dasarnya harus diberikan ruang untuk itu, ya. Maka ada prinsip hak asasi manusia dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi prinsip dasar kapitalisme tadi, ya. Jadi LGBT boleh. Nah, di sana banyak sekali Pak ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang liberal itu, yang kalau di dalam akal kita itu nggak masuk akal, karena kita ini orang-orang beriman, ya. Mereka memperbolehkan menghina agama, ya. Mereka memperbolehkan menghina kitab suci, ya. Kitab suci apapun boleh dihina, Pak. Intinya, ya, pada dasarnya seluruh umat Islam itu wajib untuk menjalankan seluruh syariat Islam, ya. Tidak boleh dipilih-pilih, ya. Tidak boleh hanya melaksanakan sebagian lalu mengabaikan sebagian yang lain. Dan untuk itu dalilnya sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Di sini disampaikan satu ayat saja sebagai contoh, ya, di mana di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ini merupakan potongan ayat karena ayatnya sebenarnya cukup panjang. Ya, di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada kita, ya, kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia pada umumnya. Allah katakan fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, hukumilah atau putuskanlah perkara-perkara mereka. Maksudnya perkara di tengah-tengah manusia, bima anzalallah, menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi hukum-hukum Al-Qur'an maksudnya. Hukumilah manusia itu berdasarkan hukum-hukum Quran. Ya, wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya dengan telah datangnya Islam, itu kewajiban bagi umat Islam harus menjalankan seluruh syariat Islam ini secara utuh, secara kafah. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara utuh, ya, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi seruan-seruan untuk meninggalkan syariat Islam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah syaitan. Ya, dan dikatakan oleh Allah itu adalah musuh kalian yang nyata. Karena apa? Nanti akibatnya adalah di akhirat, Pak. Kalau di dunia kita mungkin tidak merasakan akibatnya, ya, karena berdasarkan hawa nafsu orang bisa menikmati berbagai kenikmatan dunia dengan meninggalkan syariat Islam. Ya, tapi nanti di akhirat itu semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya seruan-seruan untuk menolak syariat Islam, ya, untuk menolak syariat Islam itu adalah musuh kalian yang nyata. Nah, ayatnya banyak, ya, yang menjadi dalil wajibnya umat Islam ini menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, ya, 100%, tidak boleh ada yang ditolak. Nah, ayatnya mungkin banyak yang sering disampaikan. Ya, yang paling populer mungkin ada ayat yang berbunyi, potongan ayat, ya, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya kembalikanlah kepada seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tidak boleh meninggalkan Quran dan sunnah. Ya, artinya tidak boleh kita mengabaikan hukum halal haram, ya, ketika menyelesaikan suatu persoalan. Bahkan kemudian di dalam ayat ini Allah katakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, masih banyak. Bahkan Allah katakan bahwa hukum-hukum selain hukum Allah itu hukum-hukum jahiliyah. Ya, Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah?
Ini Allah tegaskan di situ ya. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin terhadap agama ini ya, bagi orang-orang yang telah memeluk Islam. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah. Maka Allah katakan hukum selain hukum-hukum Allah itu hukum-hukum jahiliyah. Ya, ini terkait dengan kehidupan bangsa Arab pada masa lalu memang, karena mereka juga melakukan penentangan kepada dakwah Nabi. Ya, Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa sih yang punya hukum selain Allah yang lebih baik dari hukum-hukum Allah? Ya, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, ya, bagi orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Islam ini. Nah, dengan pengertian ini, para jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian ini bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, maka Islam ini bisa disebut juga dengan sebuah sistem kehidupan atau aturan kehidupan bagi manusia, ya. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar, Islam ini juga sebuah ideologi, ya. Karena ideologi itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya. Nah, apakah ada hukum atau ideologi selain Islam? Ada, ya. Di dunia ini ada 3 Pak yang namanya ideologi. Ada 3 yang disebut dengan sistem kehidupan, ya. Selain Islam itu ada kapitalisme dan sosialisme. Jadi di sini sebelum kita membahas tentang pelaksanaan syariat Islam, diberikan pengantar ya, supaya kita paham bahwa selain Islam itu ada yang menerapkan aturan-aturan kehidupan ya di tengah-tengah manusia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Di mana aturan-aturan kehidupan di kedua ideologi yang lain ini itu sumbernya adalah pemikiran-pemikiran manusia. Ya. Jadi kalau kita Islam itu sumbernya kan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kapitalisme dan sosialisme itu sumbernya pemikiran manusia. Ya, mereka juga punya akidah, Pak. Mereka juga punya akidah. Jadi kalau kapitalisme itu akidahnya, ya akidah dasarnya ya, landasan akidahnya itu memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu dianggap sebagai urusan pribadi. Ya, agama tidak boleh mengatur urusan muamalah. Agama tidak boleh masuk ke dalam wilayah publik. Nah, mungkin bahasanya begitu. Ya, agama tidak boleh masuk ke ruang publik. Agama itu urusan pribadi. Maka sering yang mereka katakan jangan bawa-bawa agama, misalnya. Ya, nah ini prinsip dasar sekularisme. Ya, sekularisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Nah, ini adalah landasan akidah dari orang-orang yang berideologikan kapitalisme. Ya, nah. Ciri utama ideologi kapitalisme itu adalah mengagung-agungkan yang namanya kebebasan. Makanya sekularisme, liberalisme itu satu paket sebenarnya. Ya. Dan ini diterapkan oleh negara-negara yang sekarang dianggap sebagai negara-negara maju. Ya, Amerika, Eropa, ya, sebagian negara Asia itu menerapkan ini, Pak. Menerapkan kapitalisme yang landasannya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Ya, agama boleh ada, tapi agama adalah urusan pribadi. Ya, agama hanya untuk persoalan pribadi saja. Ya, sholat enggak apa-apa, puasa enggak masalah, ya, haji enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke ruang publik, ya artinya ketika agama bicara soal ekonomi, ketika agama bicara soal politik, ketika agama bicara soal hukum, enggak boleh. Ini prinsip dasar kapitalisme yang mengagung-agungkan kebebasan. Makanya adanya suatu negara di dalam ideologi kapitalisme itu keberadaannya dalam rangka melindungi kebebasan warganya. Ya, jadi LGBT boleh karena itu kebebasan. Ya, yang prinsip dasarnya harus diberikan ruang untuk itu. Ya, maka ada prinsip hak asasi manusia dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi prinsip dasar kapitalisme tadi. Ya. Jadi LGBT boleh. Nah, di sana banyak sekali Pak ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang liberal itu yang kalau di dalam akal kita itu nggak masuk akal karena kita ini orang-orang beriman. Ya, mereka memperbolehkan menghina agama. Ya, mereka memperbolehkan menghina kitab suci. Ya, kitab suci apapun boleh dihina, Pak. Ya, mereka itu mohon maaf ya kalau kita bicara selain Islam, ya.
mereka pernah itu menghina Injil misalnya, ya tidak boleh dihukum oleh negara-negara di Prancis itu ya, di Eropa. Ya, bukan hanya Quran sebenarnya yang dihina, yang dilecehkan gitu ya. Nah, kalau Quran kan sering sekali ya, karena memang musuh besar mereka menurut mereka adalah Islam. Ya, kalau agama yang lain mungkin tidak marah. Ya, kitabnya dihina, misalnya acaranya dihina, nggak marah biasanya. Ya, karena mereka sendiri menganut faham kebebasan tadi. Sementara kalau orang Islam kan iman kita itu harus ada rasa marah ketika Quran dihina, ketika Nabi Muhammad dihina dan seterusnya. Ya, makanya ketika di Prancis itu Nabi dihina, ketika di Swedia Quran dihina, ya, sementara dunia, ya, maksudnya orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia meminta agar negara Prancis, negara Swedia, ya, pemerintahnya itu harus menghukum orang-orang yang melakukan penghinaan. Ini tidak bisa, ya, karena undang-undang mereka memperbolehkan hal itu. Ya, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, jadi bahasa-bahasa kebebasan itu seperti itu, Pak. Kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, itu menjadi prinsip dasar dari negara kapitalisme, negara-negara yang menganut paham kapitalisme ini. Ya, jadi karena prinsip dasar agama boleh ada, tapi tidak boleh masuk ke ruang publik. Ya, tidak boleh masuk untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya, apalagi negara, tidak boleh. Ya, Islam boleh ada di sana. Ya, Islam boleh ada, tapi Islam tidak boleh menyatakan agama yang benar, sementara yang lain salah. Tidak boleh. Ya, karena mereka punya prinsip semua agama sama. Nah, ini kapitalisme seperti itu, Pak. Jadi mereka menerapkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokohnya. Ya, jadi kayak John Hick misalnya. John Hick itu menganggap atau dialah yang mencetuskan semua agama sama. Itu John Hick namanya. Ya, pencetus ajaran pluralisme yang menyatakan semua agama itu sama, semua baik, semua benar. Nah, ini kan kalau diikuti orang Islam ya gawat ya, akidah kita bisa rusak, Pak, kalau mengikuti paham yang seperti ini. Ya, tidak boleh. Ya, Islam sudah jelas, Allah katakan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Ya, ini kurang lebih gambaran negara-negara kapitalisme, ya. Jadi ini satu ideologi, ya. Kemudian ada yang ketiga, ideologi selain Islam dan kapitalisme, itu sosialisme. Nah, sosialisme ini lebih rusak lagi. Karena prinsip dasar sosialisme itu adalah ateisme. Ya, ateisme itu apa? Anti agama. Jadi agama tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, ini prinsip dasar sosialisme. Ya. Nah, komunisme menjadi bagian dari sosialisme ini. Ya, di dalam sosialisme itu ada komunisme. Jadi orang-orang yang garis keras gitu ya, dengan prinsip-prinsip ateismenya, yang menganggap Tuhan tidak ada, agama tidak ada, ya, agama itu racun misalnya. Ini orang-orang sosialis, dan orang-orang yang keras ini masuk ke dalam golongan komunisme tadi. Jadi prinsip dasar akidah mereka itu agama tidak ada. Kalau yang tadi kan kapitalisme, agama urusan individu, ya. Kalau sosialisme, agama tidak ada. Nah, posisi negara agak berbeda dengan kapitalisme. Kalau negara-negara sosialis itu posisi negara sangat dominan, ya. Kalau bahasa kita itu otoriter, kayak Korea Utara, Cina, kemudian negara-negara Amerika Latin, ya, Kuba, itu negara kuat sekali. Ya, jadi apapun yang ditetapkan negara, ya, itu rakyatnya harus nurut. Ya, di mana negara mengatakan agama tidak ada, maka orang-orang yang beragama di negara-negara itu biasanya mendapatkan perlakuan yang keras, ya, seperti di Cina misalnya. Itu kan di Uighur, orang-orang Islam itu luar biasa penderitaan mereka, ya. Kemudian di Myanmar itu negara komunis, negara sosialis komunis. Orang-orang yang beragama di sana diperlakukan dengan dolim, dengan keras, ya, karena negara menganggap agama tidak ada. Ideologi dasar negara itu adalah agama tidak ada, ya, Tuhan tidak ada. Nah, ini sosialis komunis, ya. Jadi masih banyak sebenarnya di Amerika Latin, ya. Kalau di dekat-dekat kita ya Myanmar itu, ya. Rohingya itu dulu sekitar 7 juta, Pak, ya, umat Islam di sana, di Myanmar. Sekarang tinggal 1 juta orang-orang Muslim yang ada di Myanmar itu. Dihabisi mereka. Jadi karena memang keberadaan negara
harus sangat dominan di situ. Kalau yang kapitalisme tadi kan berbeda. Kalau kapitalisme tadi keberadaan negara untuk melindungi kebebasan rakyatnya, ya. Nah, kira-kira itu ya gambaran singkat ya. Ada ideologi kapitalisme, ada ideologi sosialisme, dan satu lagi ideologi Islam.